Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar health, wealth, and stealth. Kali ini aku akan melanjutkan ceritaku seputar freedom and expansion. Jadi di video sebelumnya aku menceritakan perjalananku, bagaimana caraku menceritakan tentang diriku sendiri. Banyak orang yang biasanya kalau dia ngomongin tentang dirinya sendiri dengan cara misalnya curhat ke orang lain, itu biasanya penceritaannya itu suka yang sedih, yang jelek, atau ngejudge diri sendiri dengan kurang baik ya, kurang menguntungkan untuk perkembangan diri kita sebagai seorang manusia. Nah, di sini aku memberikan contoh bahwa ketika aku merubah caraku bercerita tentang diriku sendiri kepada diriku sendiri, maka kehidupanku pun berubah. Dari seorang yang single, yang biasa aja, kemudian sampai akhirnya berubah ya menuju ke arah freedom itu ya. Freedom yang aku maksudkan di sini adalah kebebasan dalam segi finansial, kemudian expansion atau berkembang, itu yang dimaksudkan adalah dari yang tadinya single kemudian menjadi berpasangan atau dua orang, kemudian punya anak dari sana, jadi expand. Begitu juga dengan finansial atau hal-hal yang dimiliki, dari mulai kita memiliki atau tinggal di kos-kosan, kemudian memiliki rumah sendiri yang nggak cuma satu tapi ada dua di dua negara, kemudian begitu juga dengan hal-hal lainnya seperti mobil dan kendaraan lainnya, itu pun serba double karena ada di dua negara. Nah, dari sana kemudian kita memutuskan untuk merubah cara hidup kita lagi. Jadi kayak setiap beberapa tahun sekali kita tuh suka berubah-ubah. Nah, waktu itu di sini sedang ada movement yang besar-besaran seputar minimalis atau hidup yang lebih simple lagi. Jadi aku memutuskan untuk yuk kita berusaha untuk menjadi lebih sederhana lagi, walaupun masih menggunakan dua hal tersebut, yaitu freedom and expansion. Dari sana kita melepaskan semua kepemilikan kita di dua negara tersebut. Untuk di Indonesia, barang-barangnya aku berikan kepada orang tuaku. Kemudian untuk di Kanada, barang-barangnya aku masukkan ke dalam storage. Storage itu seperti kos-kosan atau tempat yang disewakan untuk orang-orang menyimpan barang mereka. Dan kita pun mulailah tinggal dari resort yang satu ke resort yang lainnya. Kebetulan resort yang kita tinggali waktu itu adalah resort untuk winter holiday ya, atau tempat tinggal khusus untuk liburan musim dingin. Jadi dia biasanya dekat dengan ski hill atau perbukitan untuk bermain ski, dan banyak sekali sih kegiatan lain yang bisa diluangkan di daerah ini. Sambil kita tinggal di resort ini, kita memutuskan untuk berkeliling mencari tempat tinggal yang mungkin kita bisa miliki gitu kan. Target kita atau keinginan apa yang ada di kepala kita waktu itu sebenarnya pengen punya sebuah rumah yang tidak memiliki tetangga, jadi tetangganya jauh, terus tanahnya luas, jadi kita bisa berkebun dan memiliki ternak sendiri. Sayangnya setelah kita muter-muter banyak sekali rumah yang kita datangi, tidak satu pun yang tertarik. Jadi semuanya selalu ada kekurangannya, entah itu terlalu kecil atau terlalu besar atau terlalu sepi atau terlalu ramai atau tetangganya terlalu dekat dan macam-macam. Pokoknya tidak ada yang memuaskan. Dari sana kemudian bapaknya anak-anak memiliki sebuah ide bagaimana kalau kita tinggal di rumah berjalan aja atau RV. RV itu lebih singkatan dari recreational vehicle. Jadi recreational itu kan rekreasi ya, untuk jalan-jalan, vehicle itu kendaraan. Jadi biasanya orang menggunakan kendaraan ini untuk pergi liburan berjalan-jalan. Mereka biasanya sebut orang yang liburan di musim dingin. Jadi mereka menggunakannya kebanyakan itu musim dingin, kabur dari Kanada karena dingin sekali, ke Meksiko atau yang lebih hangat. Jadi sama seperti burung-burung geese ya, atau angsa di sini juga seperti itu kan. Setiap musim gugur mereka semuanya tuh migrasi ya ke Meksiko. Sama dengan orang Kanada juga menggunakan mobil ini, RV, untuk pergi ke Meksiko. Mereka biasanya sebut orang-orang yang memiliki kebiasaan liburan seperti itu dengan julukan snowbird alias burung salju ya. Samalah seperti geese-nya itu atau burung angsanya itu. Nah,
ada pula orang yang menggunakan kendaraan ini untuk sekedar berjalan-jalan di dalam negeri aja selama musim panas sampai musim gugur. Nah, kami termasuk kategori yang kedua itu. Jadi kita memilih untuk menggunakannya berjalan-jalan di dalam negeri atau di Kanada, seputar Kanada. So anyway, setelah kita searching semuanya di internet, akhirnya kita menemukan satu kendaraan yang menurut kita itu cantik, masih bagus, dan harganya sesuai dengan apa yang kita willing untuk keluarkan atau apa yang nyaman lah buat kita untuk dikeluarkan secara tunai. Dan kemudian kita pun mengunjungi tempat penjualan itu dan ternyata barangnya bagus banget. Jadi pemilik sebelumnya itu adalah seorang dokter dan dia itu orangnya hati-hati banget ya, bersihan, terus dia bahkan menyimpan semua record atau catatan apa yang pernah terjadi terhadap kendaraan ini. Dia simpan semuanya, kontak-kontaknya, kertas-kertasnya, semuanya disimpan secara rapi. Dan mobilnya pun sangat bagus walaupun tidak baru ya. Dia berumur sekitar 20 tahunan, tapi barangnya itu kayak barang baru. Pokoknya intinya kita senang banget. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Mungkin itu kalimat yang tepat untuk apa ya, mengekspresikan apa yang kita rasakan saat itu. Dan dia itu cukup besar untuk kategori RV ya di sini. Jadi dia kayak luasnya, lebarnya itu sekitar 5 meter, terus panjang ke belakangnya itu sekitar 12 meteran, tingginya itu sekitar hampir 7 meter. Jadi mungkin sama sih kayak dulu aku pernah tinggal di Bali waktu masih single itu, kalau mereka bilang di Bali itu apartemen ya. Nah, sebesar itu apartemenku. Cuma bedanya ini ada rodanya, jadi kita bisa keliling-keliling. So anyway, kita langsung suka dan kita langsung bayar secara tunai saat itu juga. Dan salesnya itu, penjualnya itu sepertinya nggak nyangka gitu. Mungkin biasanya di sini orang akan membayarnya secara cicilan atau biasanya mereka cuma ngeliat-ngeliat aja terus pulang gitu kan. Tapi buat kita tuh waktu itu pokoknya kita datang, jemput, ambil, bawa pulang. Dan akhirnya kita pun melakukannya, and the journey is begin. Nah, sekarang secara freedom itu kita bisa bebas untuk memilih tempat dimanapun yang kita mau kan. Jadi kalau ada ngelihat tempat yang indah, pemandangannya bagus, terus view-nya di depan danau misalnya, atau sebuah pemandangan yang indah lah, apapun view-nya, kita bisa stop dan langsung tinggal di situ. Itu yang kita pikirkan. Nanti aku ceritain kenyataannya tidak seperti itu ya. Nah, terus untuk expansion atau berkembangnya, perkembangan apa yang terjadi selama kita berada di sana, yang pasti adalah diri ya, mengembangkan diriku sendiri. Untuk hidup dari yang biasanya kita tinggal di rumah, yang semuanya serba lega, serba besar, semuanya serba sempit, serba kecil, jadi kita harus benar-benar mindful atau dipikirkan semua space yang ada ya, atau ruangan yang ada. Jadi sebisa mungkin kita menyimpan ruangan. Kayak misalnya kalau kita belanja makanan, masukin ke kulkasnya kan kecil ya, jadi harus kayak main Tetris itu, harus gimana caranya bisa cukup dan padat kayak. Pokoknya banyak sekali yang dipelajari di sana, itu satu. Terus yang kedua, air nih. Kalau di dalam rumah kan air jor-joran ya, kita mau mandi, mau keramas lah, mau pokoknya jor-joran. Di sini kita nggak bisa seperti itu karena airnya dibatasi. Terus kalaupun dibuang itu kan kita yang nampung sendiri, jadi kita bawa-bawa kemana-mana air itu kan. Dan kita nggak bisa sembarangan untuk mengosongkan air itu. Jadi kalau air itu dibagi menjadi dua, dark atau hitam. Air hitam itu isinya ya air kencing sama buang air besar. Itu hanya beberapa tempat yang bisa menampung tersebut ya. Jadi bener-bener nggak sembarangan dibuang. Nah, terus untuk gray water itu atau yang abu-abu istilahnya, itu biasanya air cucian piring atau air mandi. Nah, itu lebih banyak pilihannya, kita bisa buang, tapi tetap aja tidak bisa sembarangan. Makanya kita harus benar-benar mindful dalam cuci tangannya, bagaimana, ada teknik tersendiri. Akhirnya aku menciptakan sebuah teknik tersendiri, gimana caranya mencuci piring dengan air sesedikit mungkin, bagaimana caranya mandi dengan menggunakan air yang sesedikit mungkin, semuanya kayak gitu dipikirkan. Gitu juga dengan cara memasak, karena kita harus level up ya, atau kalau kita di jalan kan ada yang miring, ada yang bagaimana, nah itu kan gasnya itu berbahaya kalau kita nggak harus di tempat yang datar kan, jadi nggak bisa sembarangan bisa memasak, jadi harus di planning, harus dipersiapkan saatnya masak, begini begitu. Nah, begitu juga dengan
hal-hal lainnya. Pokoknya intinya seru banget. Banyak sekali yang aku selalu merasa bahwa aku tuh udah pinter dalam segi memasak misalnya, atau ngurus rumah, atau banyak hal. Ternyata dalam hal ini aku itu nol besar. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari, tapi it's worth it. Buat teman-teman yang pengen nyobain ya, seru banget ya pokoknya. It's fun, it's challenging, atau banyak sekali tantangannya, tapi kalau kita sudah bisa achieve semuanya itu, rasanya puas sekali dan banyak sekali yang kita pelajari dari sana. Aku lebih menghargai hidup in general ya, dalam segala hal. So next, karena waktu itu kita masih baru, kita nggak tahu, kita sempat menginap di sebuah tempat yang menurut kita tuh asik, yang enak, yang keren, yang bagus, tapi ternyata kita nggak bisa seperti itu say. Jadi harus di tempat yang didedikasikan atau tempat-tempat yang tertutup, stealthy. Itulah kenapa kalau misalnya teman-teman dengerin, aku selalu memberikan pembukaan kalimatnya itu ada stealth. Stealth itu kan artinya sembunyi-sembunyi atau lebih kayak ninja gitu ya. Jadi bukan bersembunyi karena kita merasa bersalah, tapi lebih untuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Sama halnya seperti ini. Jadi waktu itu karena bisnya ini, RV kita itu besar sekali ya, warnanya putih. Kita tuh main nongkrong aja di satu tempat dan kita pun didatangin oleh polisi. Dan mereka tidak suka gitu, katanya sih ada yang melaporkan warga setempat yang mereka nggak suka melihat kita hang around di sana atau berada di daerah sekitar situ.